Selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Teresa Jessica dari Politeknik Statistika STIS dengan NIM 2120114888. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode sorting dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu cell sort. Timeline pada video ini adalah definisi, plus minus, langkah-langkah, cara kerja, video cara kerja, coding, referensi, dan selesai. Yang pertama adalah definisi. Metode cell sort disebut juga dengan metode pertambahan menurun atau diminishing increment sort ataupun jenis perbandingan di tempat. Metode ini dikembangkan oleh Donald L. Shell pada tahun 1959 sehingga sering disebut dengan metode cell sort. Metode cell sort mengurutkan data dengan cara membandingkan pasangan data tertentu yang memiliki rentang jarak secara bertahap sehingga membentuk sebuah sublist, kemudian dilakukan penukaran bila memenuhi suatu kondisi. Cell sort adalah optimasi insertion sort yang memungkinkan pertukaran yang berjauhan. Ide dari cell sort ini adalah untuk mengatur daftar elemen sehingga dapat dimulai dari mana saja, dengan mengambil setiap data ke I dan menghasilkan daftar yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari cell sort adalah, pertama, algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. 2. Operasi pertukarannya dilakukan beberapa kali saja. 3. Waktu pengurutannya dapat lebih ditekan. 4. Mudah menggabungkannya kembali. Untuk kekurangan adalah membutuhkan metode tambahan, sulit untuk membagi masalah. Algoritma sorting semacam ini efektif untuk dataset kecil dan untuk data yang hampir disortir. Algoritma sorting tidak efisien saat elemen harus bergerak jauh dalam susunan. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Biasanya cell sort memakai rentang data 531 ataupun n/2 atau jumlah dibagi 2. Langkahnya yang pertama adalah disarankan jarak mula-mula dari data yang dibandingkan adalah n/2 atau jumlah seluruh data dibagi 2. Kemudian menggunakan jarak data n/2/2 atau disebut juga n/4, kemudian n/4/2 atau disebut juga n/8, dan seterusnya. Tata cara jarak n/2. Pertama, data pertama atau J sama dengan 0 dibandingkan dengan data jarak n/2. Jika memenuhi kondisi, misalnya J sama dengan 0 lebih besar daripada J n/2, maka ditukar. Jika tidak memenuhi syarat, maka tidak perlu dilakukan apa-apa. Kedua, data kedua atau J sama dengan 1 dibandingkan dengan jarak n/2. Jika ditukar, jika ia memenuhi kondisi. Ketiga, dilakukan seterusnya sampai semua data ke J dibandingkan. Terakhir, untuk n/4 dan seterusnya, dilakukan hal yang sama seperti jarak n/2. Selanjutnya adalah cara kerja. Cara kerja di sini adalah cara kerja 531. Di sini disediakan 11 angka atau 11 data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak dari 0 sampai 10. Langkah pertama adalah rentang n/2 atau 11 dibagi 2 itu hasilnya mendekati 5 atau mendekati 6. Diberi warna sesuai rentangnya, yaitu rentang 5. Data ke-0 berpasangan dengan data ke-5, data ke-1 berpasangan dengan data ke-6, data ke-2 berpasangan dengan data ke-7, data ke-3 berpasangan dengan data ke-8, dan data ke-4 berpasangan dengan data ke-9. Data ke-10 tidak memiliki pasangan sehingga dia akan diam di tempat. Apakah mereka memenuhi kondisi? Kondisi di sini adalah apakah 0 lebih kecil daripada 6? Iya. Apakah 26 lebih kecil daripada 45? Iya. Apakah 50 lebih kecil daripada 3? Tidak. Apakah 125 lebih kecil daripada 12? Tidak. Dan apakah 1 lebih kecil daripada 5? Iya. 24 diam di tempat karena tidak memiliki pasangan. Kemudian, yang berpasangan dan memenuhi syarat akan diurutkan. Yang tidak memenuhi syarat tidak diurutkan. Selanjutnya ditemukan hasil untuk langkah pertama adalah 0, 26, 3, 12, 1, 6, 45, 50, 125, 5, dan 24. Langkah kedua adalah rentang 3. Diberikan warna sesuai dengan rentangnya, data ke-0 berpasangan dengan data ke-3, ke-6, dan ke-9.
Data ke-1 berpasangan dengan data ke-4, 7, dan 10. Data kedua berpasangan dengan 5 dan 8. Lalu apakah mereka memenuhi kondisi? Apakah sudah terurut dari terkecil sampai terbesar? Belum. Apakah sudah terurut untuk data selanjutnya? Belum. Untuk data selanjutnya apakah sudah terurut? Sudah. Maka yang belum terurut atau yang memenuhi kondisi akan diurutkan. Lalu ditemukan hasil 0, 1, 3, 5, 24, 6, 12, 26, 125, 45, dan 50. Lalu selanjutnya adalah angka ketiga, yaitu rentang 1. Mereka akan dibandingkan dengan data I plus 1 atau data sebelahnya. Apakah 1 lebih kecil daripada 0? Jika memenuhi syarat, maka akan diurutkan. Apakah 5 lebih kecil daripada 3? Tidak. Apakah 24 lebih kecil daripada 5? Tidak. Apakah 6 lebih kecil daripada 24? Iya, maka diurutkan. Selanjutnya, apakah 12 lebih kecil daripada 24? Iya, dan akan diurutkan. Selanjutnya, apakah 26 lebih kecil daripada 24? Tidak. Apakah 125 lebih kecil daripada 26? Tidak. Apakah 45 lebih kecil daripada 125? Ya, maka akan diurutkan. Selanjutnya, apakah 50 lebih kecil daripada 125? Iya, dan akan diurutkan. Ini adalah pengurutan terakhir. Lalu ditemukan hasil pengurutannya adalah 0, 1, 3, 5, 6, 12, 24, 26, 45, 50, dan 105. Selanjutnya adalah cara kerja N per 2. Sebenarnya sama saja, namun yang ini adalah jumlah per 2 itu didekatkan ke bawah, sementara yang 531 itu didekatkan ke atas dan didekatkan ke bawah, jadi tidak konsisten. Jadi yang paling sering digunakan adalah N per 2 atau jumlah keseluruhannya per 2. Namun kita juga menggunakan 531. Cara kerjanya adalah untuk angka pertama dengan data dan jumlah yang sama menggunakan rentang N per 2 atau 5. 11 dibagi 2 itu bisa dibulatkan ke atas hasilnya 6, bisa dibulatkan ke bawah hasilnya 5. Namun di sini dibulatkan ke bawah yang itu hasilnya 5. Diurutkan jika memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, dia akan didiamkan. Dan jika tidak memiliki pasangan, dia akan didiamkan. Dan menghasilkan angka 0, 26, 3, 12, 1, 6, 45, 50, 125, 5, dan 24. Untuk angka kedua tuh N per 4. 11 dibagi 4 itu adalah 5 per 2, itu menghasilkan 2 jika dibagikan ke bawah. Di sini diberi warna biru dan diberi warna kuning. Jika memenuhi syarat, dia akan diurutkan, jika tidak, dia tidak melakukan apa-apa. Apakah kelompok kuning sudah terurutkan? Belum, maka mereka akan diurutkan. Dan menghasilkan angka pada langkah kedua ini adalah 0, 5, 1, 6, 3, 12, 24, 26, 45, 50, dan 125. Jika memenuhi syarat, maka dia akan diurutkan. Jika tidak memenuhi syarat, ia akan didiamkan. Seperti di sini, jika jawabannya yes, dia akan diurutkan. Kemudian akan dipastikan lagi apakah mereka sudah terurut. Jika masih dan belum terurut, maka dia akan diurutkan. Dan menghasilkan hasil yang sama seperti yang sebelumnya. 0, 1, 3, 5, 6, 12, 24, 26, 45, 50, dan 125. Sekarang adalah cara kerja shell sort. Di sini saya mendapatkan video dari salah satu YouTube. Bisa dicek pada link di sini.
ataupun nanti saya akan berikan di deskripsi dan juga di referensi pada akhir video ini. Berikut adalah bunyi dan juga tata cara pengerjaan shell sort pada program. Dapat dilihat dari tata cara pengerjaan shell sort ini, mereka dibagi 2, kemudian dibagi 4, kemudian dibagi 8, dan seterusnya. Begitu cara kerja shell sort. Selanjutnya adalah coding dari shell sort ini sendiri. Berikut adalah coding untuk shell sort ini. Untuk codingnya, di sini saya menggunakan nama program, menggunakan uses, type, var, dan juga beberapa subprogram dan juga program utama. Pada nama program, saya memberi nama programnya adalah shell sort herin, kemudian uses crt, dan juga pasangannya itu clr scr pada program utama, menggunakan type dengan deklarasi larik sebagai array 1 sampai 1000 of integer. Di sini bisa menggunakan 500 atau berapa sesuai dengan keinginan. Kemudian var globalnya di sini saya mendeklarasikan data sebagai larik yaitu array di sini. Kemudian jumlah data pilihan i sebagai integer. Kemudian mari masuk ke dalam program utamanya. Itu ada di sini. Dari sini sampai terakhir. Di sini saya menggunakan pasangan uses crt dan clr scr. Kemudian di sini saya menggunakan juga text color. Kemudian di sini saya juga menggunakan random data di pilihan kedua, nanti saya jelaskan. Kemudian saya menuliskan write jumlah data, menggunakan write jumlah data. Lalu di sini saya deklarasikan randomize. Kemudian saya menggunakan writing lagi, pilih menu. Di sini bisa menginput data manual ataupun input data random. Kemudian pilihan, read pilihan. Case off, di sini saya menggunakan case off. Case pilihan off 1 dan 2. Untuk 1 di sini seperti pada pilihan menu di sini. Jika memilih 1, maka kita akan menginput data secara manual satu persatu. Kemudian jika kita memilih 2, nanti adalah randomize atau menggunakan random, angka random. Di sini saya menginput data secara manual, saya tulis for i to jumlah data do begin write data ke i, menggunakan text color juga, dan read-nya data i, yaitu ini data array, menggunakan dalam kurung siku. Kemudian di sini saya membuat data asli, data muncul. Data muncul ini akan masuk ke dalam subprogram yaitu prosedur data muncul. Lalu di sini saya akan memasukkan produce shell sort. Kemudian habis itu data muncul lagi. Untuk random juga sama, tapi di sini saya menggunakan data i sama dengan random. 300 berarti ini datanya tuh bisa sampai 300 dari rentang 0 sampai 300. Bisa saja itu 1 atau 125 atau 250. Di sini juga bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan. Kemudian data muncul untuk data asli. Kemudian masuk ke dalam prosedur shell sort, kemudian data muncul lagi setelah diurutkan. Baiklah, sini akan saya menjelaskan menggunakan data saja. Jadi di sini setelah memasukkan jumlah data, nanti kita diminta untuk memasukkan datanya. Misalnya kita buat 11 di sini, kita klik 11 nanti, kemudian di sini data ke i, berarti nanti terbuat data ke-1 adalah kita masukkan angkanya, data kedua kita masukkan angkanya, dan seterusnya. Setelah itu kita masuk ke dalam data muncul, karena di sini saya ingin menunjukkan data aslinya. Data asli kemudian data muncul. Di sini saya memasukkan data dan juga jumlah data. Masuklah ke dalam data muncul. Data muncul, di sini saya membuat write data ke i spasi. Nanti akan muncul, misalnya kita buat data pertama ya 157, berarti nanti selanjutnya adalah 1, spasi 5, spasi 7. Setelah itu, setelah sudah masuk ke dalam situ, data muncul, kemudian kita masuk ke dalam shell sort. Lalu
Masuk ke cell sort. Pada prosedur cell sort ini, saya mendeklarasikan data sebagai larik, N sebagai integer, dan juga I, J rentang sebagai integer. Di sini adalah var lokal. Kemudian di sini saya membuat rentang sama dengan N div 2 seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Misalnya kita masukkan N-nya di sini adalah 11, maka nanti 11 div 2. While rentang lebih besar dari 0, saya menggunakan while do di sini. For I sama dengan N min rentang. Berarti misalnya 11, tadi 11 min 5, yaitu 6. Berarti di sini akan 1 sampai 6. Setelah itu, jika memenuhi syarat if data I lebih besar daripada data J di sini adalah I plus rentang, kita akan masuk ke dalam tukar-menukar. Jika tidak memenuhi syarat, maka dia akan lanjut saja ke sini, ke upgradean rentang sama dengan rentang div 2. Misalnya, di sini memenuhi syarat if data I lebih besar daripada data J, maka kita akan pergi ke prosedur tukar-menukar yang ada di atas. Di sini saya mendeklarasikan var lokal, yaitu data ke I, data ke J sebagai integer. Kemudian saya membuat deklarasi baru, yaitu relawan integer. Di sini untuk membantu saja. Relawan sama dengan data ke I sama dengan data ke J sama dengan relawan. Setelah itu masuklah ke sini, sampai kita upgrade lagi rentang sama dengan rentang div 2. Lalu akan diberlakukan seperti yang tadi, terus-menerus sampai syaratnya selesai. Setelah itu, setelah cell sort ini selesai, kita kembali lagi ke case of. Nah, di sini akan dimunculkan data diurutkan, masuk lagi ke prosedur data muncul. Kita menggunakan data, jumlah data. Begitulah selesai dan program akan selesai. Baiklah, mari kita akan coba. Pertama-tama kita akan mencoba menggunakan case of medicine dan menggunakan 2. Baiklah, kita akan mencoba mengerannya. Baiklah, misalnya kita masukkan 11. Kita enter. Kita memakai data random. Nah, dia akan random dan akan mengeluarkan data randomnya dan kemudian kita mengurutkannya. Seperti ini. Lalu mari kita menggunakan data yang kita masukkan secara manual. Kita masukkan 11. Mari kita masukkan angka 1. Kita akan menggunakan data yang tadi kita pakai di sebelumnya. Baik, untuk data yang kita masukkan adalah, pertama adalah 6. Kemudian kita masukkan 45. Kita masukkan 3. Kita masukkan 12, 5, 0, 26, 50, 125, 1, dan juga 24. Kita enter dan akan muncul data aslinya. Kemudian sekarang adalah data yang diurutkan. Hasilnya akan sama seperti yang tadi kita lakukan. Baik, jadi seperti itulah coding untuk cell sort ini. Untuk referensi-referensinya adalah sebagai berikut dan akan saya sertakan pada deskripsi di bawah ini. Kalian bisa mencoba dan juga terima kasih kepada referensi-referensi yang telah saya gunakan untuk memenuhi tugas ini dan juga untuk memenuhi video ini. Terima kasih banyak. Untuk saran dan masukannya, silakan memberi sarannya di komentar dan jangan lupa untuk like dan memberikan feedback pada video kali ini. Terima kasih atas waktunya untuk mengikuti video ini. Semoga berguna dan salam sehat. Terima kasih.